Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Putra. Nah teman-teman, kali ini saya merawat bahan bonsai kelapa sayur coklat nih teman-teman ya. Ini beberapa waktu lalu terjadi pembusukan isi batok dan diserang hama teman-teman ya. Ini saat pelepasan batok. Sepertinya saya buatkan konten, namun tak khusus kontennya teman-teman ya. Sepertinya saya selipkan pada konten yang lain. Dan ini juga saat diserang hama teman-teman, saya melakukan tebas teman-teman ya. Tebas bersamaan teman-teman ya, kurang lebih bersamaan saat pembusukan batok, pembusukan akar dan diserang oleh kutu putih teman-teman ya. Saya terpaksa menebasnya, namun teman-teman trik saya menebas ekstrim teman-teman, tak serta-merta menggunduli bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya. Ini sepertinya kurang lebih 4 bulan yang lalu teman-teman ya, ditebas ekstrim. Dan inilah teman-teman, pasca 4 bulan saya baru sekali memotong pelepah teman-teman ya. Ini terlihat teman-teman, baru ada satu pelepah yang saya potong. Dan ini daun pertamanya teman-teman ya, ini daun pertama ya, terlihat teman-teman ya, ujung-ujung daun ini tak normal teman-teman ya. Dan ini daun berikutnya saya buat pertahankan kerdil teman-teman ya, namun sepertinya ini tak normal teman-teman ya. Ini banyak ada beberapa daun kembali yang terpaut teman-teman, karena ini sepertinya karena terpaksa kerdil teman-teman ya. Padahal teman-teman, daun sebelumnya ini sudah 75% pecah daun teman-teman ya. Ini terlihat sudah lama teman-teman, tak ada tepian daun-daun ini menghitam, tidak ada teman-teman ya. Terlihat jaraknya teman-teman, spasi antara lidi satu dan lidi lain ada rongga teman-teman. Ini bukan pecah daun buatan teman-teman ya, ataupun dirobek-robek. Dan ini terlihat teman-teman ya, kita lihat dari belakang teman-teman, ini sudah banyak memang masih ada daun yang merenggang teman-teman, namun ini beberapa daun terpaut kembali teman-teman ya. Nah, ini sudah banyak sering saya temukan pada bahan bonsai kelapa saya yang dipaksa kerdil teman-teman ya. Ada juga beberapa waktu lalu saya buatkan konten sang senior spesialis tunas kelapa yang baru teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk itu karena dia masih hidup teman-teman, kita tetap merawatnya. Dan ini kita lihat akarnya teman-teman ya, pasca pelepasan batok serta pembusukan isi batok, juga ada beberapa terjadi pembusukan akar teman-teman. Kita lihat dekat ini beberapa akar saya potong teman-teman ya. Satu ini akar utama yang bercabang saya potong, akar cabangnya pun pembusukan teman-teman. Nah di sini ada juga pembusukan akar teman-teman ya, saya potong karena terjadi pembusukan. Dan ini teman-teman, sepertinya ada 3 akar yang busuk dan segera kita potong teman-teman ya. Dan ini mengering teman-teman, karena beberapa hari tak saya siram teman-teman ya. Ini bukan perubahan warna pada bahan bonsai kelapa ini bukan karena kekeringan teman-teman ya. Ini media tanam bahan bonsai kelapa saya, setiap media tanamnya saya buat selalu lembab teman-teman ya, tak saya biarkan kekeringan teman-teman ya. Karena saya tahu pohon kelapa ini sangat membutuhkan yang namanya air teman-teman ya, kelembapan teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sedikit bersihkan teman-teman. Ini sisa pelepah nih teman-teman ya. Dan 3 pelepah yang panjang-panjang ini teman-teman, yang masih besar ini penjaga bonggol teman-teman ya, dan penjaga fotosintesis teman-teman. Namun berhubung ini sudah rusak, terlalu rusak teman-teman. Ini saya jejali dengan matahari, terjadi over matahari. Dan ini 3 daun ini teman-teman sepertinya sudah bisa kita pruning. Namun setelah ini kita rangsang pertumbuhan akar teman-teman ya. Kita rangsang pertumbuhan akar baru. Ini kita wajib menumbuhkan akar baru teman-teman, karena akar lamanya sepertinya sudah tidak sehat lagi teman-teman. Kita rangsang pertumbuhan akar baru di pangkal-pangkal bonggol ini teman-teman ya. Seperti kita mencangkok teman-teman ya, namun ini bukan mencangkok teman-teman ya. Kita ini namanya penumbuhan akar baru teman-teman. Mirip mencangkok teman-teman ya. Pernah ada teman berkomentar teman, kelapa, saya pernah melihat kelapa bisa dicangkok. Lalu saya tertawa teman-teman ya. Dari saya kecil hingga sekarang teman-teman, belum ada istilah pertanian pohon kelapa itu bisa dicangkok teman-teman ya, apalagi akarnya teman-teman ya. Karena mencangkok itu teman-teman intinya memperbanyak tumbuhan ya, memperbanyak tanaman yang kita cangkok teman-teman ya. Namun
jika menumbuhkan akar baru untuk kita memindahkan potnya ke lebih kecil teman-teman, itu namanya penumbuhan akar baru teman-teman ya, bukanlah mencangkok teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di Google teman-teman ya, apa artinya mencangkok, apa yang namanya mencangkok teman-teman ya. Ini kita menumbuhkan akar baru karena akar lamanya bermasalah teman-teman ya. Saat akar ini tumbuh baru teman-teman, akar-akar lama ini bisa kita potong teman-teman ya. Namun saat dia sudah tumbuh akar serabut yang baru yang banyak di atas ini teman-teman ya, baru kita bisa memotong akar baru-baru ini. Akar yang lama ini kita potong, lalu kita pindahkan ke media yang sangat mini teman-teman. Namun itu sangat berisiko teman-teman ya, karena pohon kelapa hidupnya di pot yang sangat kecil itu sangat berisiko teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk penumbuhan akar baru ini teman-teman, ini akan saya putuskan untuk di ground kembali teman-teman ya. Di ground, kita ground dia sampai ke pangkal batang ini teman-teman ya. Dan saat dia sudah menumbuhkan akar baru, ini bisa saja kita pindahkan ke media yang dangkal teman-teman, media yang mini. Ini akan saya buat percobaan teman-teman ya, karena beberapa bahan bonsai kelapa saya yang berpot terlalu mini teman-teman, itu akhirnya berujung dengan kegagalan teman-teman ya. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita pruning dulu teman-teman ya. Kita pruning dulu ini 3 daun yang sebenarnya ini ukuran ideal yang saya inginkan teman-teman ya. Namun berhubung karena insiden ada kecelakaan pembusukan isi batok, pembusukan akar, serta dimakan oleh kutu hitam pangkal pelepah ini teman-teman, makanya saya tebas ekstrim teman-teman ya. Ini tak sengaja saya ingin mengecilkannya teman-teman ya, karena cara pengecilan yang aman itu teman-teman hanya dengan penyayatan teman-teman ya. Berhubung ini bonggol sudah pelepah sudah di antara batangnya teman-teman, ini sudah bisa kita pruning saja teman-teman ya. Ini sudah bisa kita pruning. Oke teman-teman, sepertinya ini 2 daun sudah cukup teman-teman ya untuk sementara, karena ini sudah hampir 4 bulan seperti ini teman-teman ya. Makanya kita akan saya putuskan untuk menambah ground teman-teman. Sedikit keras teman-teman ya. Ini bisa kita rapikan teman-teman, kita kandaskan teman-teman ya. Dan ini sudah menjadi bonggol teman-teman ya. Hanya beberapa hari saat dia betul-betul sudah mengering, ini akan menjadi batang teman-teman ya, ataupun bonggol. Oke teman, kita biarkan seperti ini beberapa hari ke depan. Segera kita bersihkan kembali teman-teman ya. Dan ini masih ada sedikit sisa pelepah teman-teman, kita kandaskan teman-teman ya. Kita bersihkan ini teman-teman, sisa tepian-tepian pelepah ini kita bersihkan. Apakah ada kutu hitam teman-teman, kita lihat teman-teman ya. Jika ada kutu hitam di sela-sela pelepah ini teman-teman, segera kita buang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup sangat kerdil teman-teman ya, dengan ukuran bonggol yang sudah kurang lebih berapa senti ini teman-teman, hampir 10 cm teman-teman, sepertinya sudah 10 cm teman-teman ya. Dan ini kita fokus untuk penyuburannya teman-teman. Ini kembali kita harus ground teman-teman ya, sepertinya harus kita ground, cukup dengan polybag ini saja teman-teman. Ini sudah saya siapkan groundnya teman-teman ya, dan tanahnya teman-teman. Ini hanya tanah biasa teman-teman ya. Oh sepertinya groundnya terlalu besar teman-teman.
Nanti akan saya perbaiki teman-teman ya. Mohon maaf karena saya tidak mengedit video teman-teman. Ini akan saya kembali ground teman-teman ya. Oh, itu polybag saya sepertinya terlalu besar teman-teman. Nanti akan saya tutupi kembali dengan ground teman-teman. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.